Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan kita di pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang puisi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan unsur fisik dan unsur batin puisi. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita simak terlebih dahulu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhtar SPD, yaitu puisi Rumah karya Toto Subarto Bahtiar. Selamat menyaksikan. Toto Sudarto Bahtiar dalam karyanya Rumah. Kulihat dari cahaya bulan di pekarangan, serambiku kelam dan berudara sepi. Tidak ada suara, tiada pula bayangan, kecuali sahabatku, semuanya pergi. Terkadang terasa perlu ke rumah, atau terasa perlunya tak pulang ke rumah. Bercerita dan berkaca pada hari-hari kupunya. Di rumahku besar sekali nubuah sebuah kisah. Kalau aku tiba, terdengar suara berdetak tiba-tiba. Malu-malu hati sahabatku, rupanya ikut berbicara. Tanpa tekanan yang mendesak atau tinggi hati. Alangkah cintanya dia padaku. Terkadang sebelum masuk rumah, aku melihat ke atap dan bertanya-tanya, adakah dia di dalam? Masihkah dia cinta? Alangkah besar rasanya hidup bila hatiku tak gelisah. Iya, halo anak-anak. Bagaimana tadi pembacaan puisi dari Pak Muhtar? Ya, pasti menarik ya. Jadi di dalam puisi itu tidak hanya membaca saja, tetapi ada juga unsur pembangun yang bisa dilihat dari teks puisinya itu sendiri. Nah, unsur pembangun di dalam teks puisi atau di dalam puisi ini salah satunya ada struktur fisik. Ya, struktur fisik dalam puisi itu bisa kita lihat ada 5. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Yang kedua ada citraan atau pengimajian. Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Kemudian keempat ada rima dan ritme. Yang kelima ada tipografi atau tata wajah. Nah, kita bahas dulu yang diksi ya. Diksi itu sering kita sebut dengan pilihan kata atau pemilihan kata. Jadi ketika kita bicara pun kita juga sering ya memilih kata mungkin yang tepat atau yang di sini menimbulkan suasana atau maksud tertentu. Contohnya di dalam puisi Rumah ada kalimat serambiku kelam berudara sepi. Nah, di situ bisa kalian lihat pemilihan kata yang menggambarkan kalau di situ itu suasananya itu bagaimana ya, murung gitu ya, karena ada kelam dan suasananya sepi. Kemudian ada di sini yang kedua citraan. Nah, citraan ini merupakan penggunaan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan imajinasi atau khayalan berupa mendengar, auditif, melihat, visual, meraba, taktil. Contoh di dalam puisi Rumah di situ ada serambiku kelam. Nah, dari kata serambi itu kita akan membayangkan atau mengimajinasikan
sebuah visual ya, seperti kita sedang melihat serambi. Nah, sedangkan berudara sepi ini kita membayangkan suasana yang sepi atau tanpa suara. Jadi di situ masuk ke dalam auditif. Selanjutnya adalah majas. Majas merupakan bahasa kias yang menimbulkan kesan tertentu. Contoh majas pada puisi Toto Sudarto Bachtiar adalah majas repetisi atau pengulangan, seperti pada contoh berikut ini. Terkadang terasa perlunya ke rumah, atau terasa perlunya tak pulang ke rumah. Di situ ada pengulangan kata terasa perlunya. Selanjutnya, rima dan ritme. Rima atau pengulangan bunyi atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Seperti yang dilihat untuk bait berikut. Rimanya adalah A, B, A, B. Selanjutnya adalah ritme. Merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi, atau bisa kita pahami sebagai turun naiknya bunyi atau lagu yang beraturan pada puisi. Seperti tadi dicontohkan oleh Bapak Muchtar, ada pergantian naik dan turunnya lagu yang beraturan pada saat membacakan puisi. Unsur selanjutnya adalah tipografi. Tipografi merupakan struktur fisik atau bentuk puisi seperti tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. Seperti yang kita lihat untuk puisi Toto Sudarto Bachtiar pada bait pertama menggunakan rata kiri. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi unsur fisik dan unsur batin dalam puisi. Semoga materi hari ini dapat memberikan pencerahan buat adik-adik, buat anak-anak semua, dan anak-anak paham tentang materi unsur fisik dan batin dalam puisi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.